Halo semuanya, salam. Perkenalkan saya Nura Uma Anissa, SD Nasima, Semarang. Teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan generasi muda Indonesia. Di era digital sekarang ini, para siswa sudah terbiasa menggunakan peralatan berbasis komputer untuk berkomunikasi, belajar, dan bersosialisasi. Mereka juga memiliki kebiasaan baru dalam bermain. Anak zaman sekarang beralih ke game online sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial. Mereka terhubung secara global dan borderless. Bak mata pisau, teknologi akan berdampak negatif jika tidak digunakan secara bijak. Tetapi, teknologi akan sangat bermanfaat jika kita bisa menemukan potensi dari kecanggihannya. Sebagai seorang pendidik, saya merasa tergerak untuk merubah paradigma yang ada. Jika anak usia sekolah dasar sekarang gemar bermain game online hanya sebatas sebagai pengguna saja, saya berusaha mengajarkan kepada anak untuk menjadi kreator game atau pencipta game online edukatif. Pembelajaran yang saya terapkan adalah project learning membuat game edukatif dengan Scratch. Siswa harus menguasai coding Scratch, yaitu kegiatan membuat kode bahasa pemrograman komputer sehingga mereka bisa membuat animasi interaktif dengan audio, visual, dan grafis yang menarik. Program komputer yang saya gunakan untuk melakukan coding adalah Scratch. Scratch adalah sebuah platform pemrograman visual dengan pengaturan blok-blok kode bahasa komputer yang mudah dikuasai anak jenjang sekolah dasar. Langkah-langkah kegiatan project learning membuat game edukatif dengan Scratch adalah sebagai berikut. Pertama, saya melakukan kegiatan asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Asesmen diagnostik merupakan proses pengumpulan informasi tentang kemampuan, keterampilan, dan karakteristik siswa sebelum dimulai project learning membuat game edukatif. Metode yang saya lakukan adalah dengan pemberian tes pengetahuan dan wawancara. Tes pengetahuan digunakan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan siswa dalam penguasaan coding Scratch. Sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih detail tentang karakteristik siswa, kebutuhan belajar, dan minat mereka dalam membuat game edukatif. Pada asesmen diagnostik ini, saya menggunakan media platform Google Form. Hasil asesmen diagnostik saya analisa untuk menjadi dasar pengelompokan siswa. Siswa saya kelompokkan menjadi 3 tim. Tim yang kurang menguasai coding, tim dengan nilai rata-rata, dan tim yang tertinggi minat dan kemampuannya dalam coding game edukatif. Selanjutnya, saya memberikan materi dan penjelasan tentang pentingnya menjadi kreator produk digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Siswa kemudian diberi tugas untuk membuat game menggunakan aplikasi coding Scratch. Siswa mengembangkan game edukatif dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, siswa membuat karakter kuman. Lalu siswa mengedit gambar kuman secara mandiri sehingga karyanya bersifat orisinil. Kemudian siswa menyusun skrip permainan di mana karakter kuman akan dikejar oleh mouse komputer. Siswa kemudian menambahkan fitur skor dan kesulitan level pada game. Setelah selesai membuat game, siswa mempresentasikan karya mereka kepada teman sekelas dan menjelaskan cara bermainnya dan menunjukkan kode-kode bahasa pemrograman game edukatif yang mereka buat. Setelah melakukan presentasi, saya membuka diskusi tentang hasil pembelajaran dan meminta siswa untuk mengembangkan game lebih lanjut dengan menambahkan fitur-fitur baru yang lebih menarik dan interaktif.
Selanjutnya, siswa membagikan game edukatif yang telah mereka buat kepada teman-teman mereka di kelas, di komunitas Scratch, dan orang tua murid melalui email atau media sosial sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjadi kreator game edukatif sejak dini. Aku bisa bikin game sendiri. Wow, seru banget. Kami membuat game belajar kuman. Senang sekali karena gamenya berhasil dan tidak error. Yeay! Setelah proyek dikumpulkan, saya melakukan penilaian formatif dengan kuisis dan penilaian diferensiasi produk. Dari pengalaman pembelajaran ini, para siswa belajar bagaimana cara menjadi kreator game dengan membuat game edukatif mereka sendiri. Siswa juga belajar tentang kerja sama tim, kreativitas, dan kemampuan berbicara di depan umum. Mereka juga mengembangkan keterampilan pemrograman dan memperoleh pengalaman yang berharga dalam memecahkan masalah dan membuat sesuatu dari awal. Sekian dari saya. Terima kasih sudah bersedia menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam.